Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mengobservasi dari toko kue, dan saya akan bertanya kepada kakak tentang latar belakang berdirinya toko kue ini. Bagaimana latar belakangnya, Kak? Kami berdiri tahun 2014 bulan Oktober tanggal 13. Itu sebenarnya waktu berdiri itu cuman ada risoles. Kemudian karena banyaknya permintaan snack box kan, jadi butuh lebih banyak varian kue. Jadi kita coba untuk membuat jenis baru seperti donat, terus roti yang sekarang. Kemudian untuk sop buah itu latar belakangnya sih karena memang buka puasa tuh kan biasanya kita kan kebetulan waktu itu sop buah ini keluarnya waktu mau bulan puasa. Jadi kita menyediakan salah satu jenis minuman yang baru di Kota Pariaman, yaitu ya sop buah dengan menggunakan susu cair. Jadi waktu itu baru 2 rasa rasanya sop buahnya, baru sirup melon sama koko pandan. Kemudian kita berinovasi dengan banyaknya macam sop buah yang lain seperti yogurt dan es krim. Terus sekarang pun ada yang kuah jeruk. Jadi sebenarnya cuma untuk mengikuti perkembangan kan, karena banyaknya minuman-minuman yang lain kayak seperti milkshake kan banyak nih sekarang. Jadi kita pun harus ikut berinovasi supaya memang tidak tertinggal dari yang lain. Cuman kalau misalnya seperti kayak aji mumpung kayak milkshake, pernah dulu apa tuh kepal Milo ya, es kepal Milo. Kami pribadi kurang berminat untuk yang tiba-tiba melejit gitu. Jadi memang yang mana supaya kita membuat sesuatu produk itu yang bisa tahan sampai besok dan besoknya. Karena kalau itu kan es kepal Milo sebentar nanti dia turun lagi, misalnya nggak ada lagi, ganti sama yang lain. Kita pernah jualan juga kayak pancake durian kan. Pancake durian ini rupanya musiman juga. Jadi pelajaran dari situ kita nggak mau lagi ngambil yang jualan-jualan musiman gitu. Mendingan buat sesuatu yang bertahan sampai besoknya lagi. Oh, yang bertahan kan, Kak? Apakah tempat kue ini sudah terdaftar secara hukum atau surat izin dari desa tersebut, Kak? Desa ini? Udah saya daftarkan, udah punya surat izin usahanya ada. Sudah ada. Sudah ngurus di pusat pelayanan terpadu. Kelebihan dari produk kakak ini, toko kue ini? Kelebihan itu kalau ngomong kelebihan susah ya, karena kan semua ini kan pasti punya kebaikan dan kekurangan kan. Yang pasti sih kita kalau misalnya ada snack box mendadak pun insya Allah kita bisa menyediakannya. Snack box mendadak Unismar kan juga sering tuh kadang pesan mendadak. Kemudian kalau misalnya untuk partai besar di atas 100 itu bisa kita sediakan dalam waktu yang singkat. Jadi misalnya kurang dari sejam mereka pesan ada pesanan snack box misalnya kan, minta ke kita risolnya 100 bisa nggak? Insya Allah bisa kita sediakan. Bisa ada, kalau mendadak itu bisa. Tapi kalau pesanan berapapun kita kerjakan. Apa peluang dari toko kue ini, Kak? Apakah ada peluang? Peluang apa ini maksudnya? Misalnya peluang kerja atau peluang apa? Kalau peluang kerja kan lowongan kerja pasti, kalau misalnya kita membutuhkan orang silih berganti akan kita buka. Berganti. Ya peluang dalam segi apa? Peluang misalnya peluang kerja tersebut, Kak. Ya, kalau peluang lowongan kerja setiap kita membutuhkan orang atau ada yang keluar nanti kita akan pasang di depan, dibutuhkan karyawan Langsung dipasang, langsung dicari. Ya. Apakah kue ini mempunyai ancaman atau pesaing? Gimana ya, kalau kompetitor tuh pasti ada, cuman kalau kita pribadi tidak merasa ada persaingan sih di antara toko kue Pariaman. Jadi maksudnya memang rezeki kan udah diatur, jadi walaupun dekat pun ya rezekinya udah ada, rezeki kita sudah ada. Yang penting kita usaha, buka tiap hari, menerima pesanan dan sebagainya. Jadi gini, Kak, kan kakak menggoreng risoles, bikin kue, kan misalnya ada suatu kejadian, apakah sudah punya alat pemadam api kebakaran? Ada gitu. Terus kelemahan lainnya bagaimana, Pak? Kakak? Kelemahan yang mana nih? Misalnya dalam bidang
Ada nggak yang kurang gitu? Contoh yang kurangnya apa? Gimana? Kalau hidran kita udah punya sih di belakang alat pemadam. Api udah ada. Udah ada karena sebelah kebetulan tetangga kan orang pemadam. Dia Iya. menawarkan. Sudah ditawarkan. Gini Kak, kan di sini juga ada sumber daya manusia. Bagaimana cara Kakak merekrut karyawan tersebut? Merekrut ya, kita cuman kalau kekurangan karyawan kita cuman pasang plakat di situ dibutuhkan karyawan, disebar di media sosial. Kemudian ketika ada yang melamar tinggal datang, kemudian wawancara sama saya sebentar, kalau berminat kita teruskan. Pemilihannya misalnya seperti apa? Tidak, kita memang misalnya siapa yang datang duluan kita terima, training dulu 3 hari atau seminggu, ketika cocok kita lanjutin. Kalau cocok lanjutin. Tapi kalau memang dalam 3 hari atau seminggu itu tidak bisa, misalnya belum dapat apa-apa ya, jadi ya terpaksa kita berhentikan, kita ambil yang lain. Berdasarkan urutan sih, urusan masuk ininya. Kakak, karyawannya berapa Kak? Sekarang 5. 5. Masih kerja semuanya? Ya, masih. Yang bekerja apa sudah kompeten atau masih pemula gitu Kak? Kalau sekarang sih udah pada bisa mengerjakan tugasnya masing-masing. Kalau nggak baru masuk semua sih. Paling udah semua. Udah dilepas semua. Udah lepas semua. Kakak punya struktur karyawan atau tidak? Oh iya ada. Ada punya. Yang pendirinya Kakak? Iya. Kakak yang mendirikan toko kue ini. Jumlah karyawan sudah 5 kan Kak? 5. Kakak sama kakak berarti 6. Iya, karena saya masih ikut kerja kan, karena roti itu belum ada yang nerusin. Yang bisa belum? Iya, belum diajarin sih. Jadi kalau donat udah, risol udah, sobo udah. Dulu kan kakak punya modal. Ada nggak kakak menambah modal dari modal awal atau sebelumnya? Jika ada berapa, misalnya contohkan gitu Kak, berapa modal awal kakak? Kalau dulu kita ada 3 kali penambahan dari pertama buka kita itu karena cuma 1 ruko kemarin kan, 11 itu aja. Itu dengan sewa rukonya estimasi di tahun 2014 sekitar 45. Ya, 45 juta. Kemudian di tahun 2016 kita perbaharui modalnya dengan nambah yang satu ini jadi 2 kan, nambah modal lagi sekitar 40 juta juga untuk yang sebelah sini kan, soalnya ini pakai jasa arsitek yang ininya. Jadi dia memang kita bayar dia untuk mendesain gimana bagusnya meja ini kan sama kursinya, nanti dia yang ngerjain semuanya, nanti dibawa ke sini. Kemudian itu nambah 40 setelah berjalan. Nambah lagi untuk sop buah ini. Kemudian ada lagi di tahun 2018 nggak ya? 2018 rasanya. Itu kita nambah donat kan baru. Nah, donat itu nambah modal tapi nggak terlalu banyak, tapi ada untuk beli etalase sama mixer donat di belakang. Sekitar 25-an. Jadi gini Kak, berarti modal sama keuntungannya diputar-putar gitu Kak? Beda juga. Jadi kalau misalnya bukan diputar sih, jadi ketika kita menambah berarti kan sudah ada. Berarti udah nambah, nanti kumpulkan lagi baru tambah lagi. Gitu. Nanya Kak, berarti yang di ruko sebelah itu punya kakak yang awalnya? Sebenarnya cuma 1 karena dikontrakin kemarin. Kita kan cuma jualan risol kan, ngapain 2. Jadi waktu itu tahun 2016 itu karena memang mungkin ekonomi Indonesia juga sedang kurang baik waktu itu kan, jadi penurunan daya beli waktu itu risol. Jadi apa ya yang supaya kita nih meningkat lagi, karena kan ada karyawan yang mau dipikirin kan, jadi kita buatlah sebuah waktu itu belum begini, pakai gerobak steleng itu. Di depan ditaruhnya di samping risol, belum ngontrak yang ini, jadi sebelah aja. Jadi ada steleng di situ, isinya sebuah, taruh situ semua, kita coba pasarkan dengan promosi waktu itu. Bundlingnya beli sop buah 1 gelas itu kita gratisin risol 1. Jadi sop buah 1 gelas gratis risol 1 itu seminggu. Sambutannya baik waktu itu waktu promosi, dan kemudian lihat 3 bulan masih oke kayaknya sop buah ini, sampailah di bulan puasa akhirnya kita putusin udah kita lebarin lah ke sebelah sini buat sop buah sekalian kasir, soalnya kemarin belum ada kasir, jadi masih nerima uangnya masih
orang risol karena kan cuma satu. Karena udah ada 2, kita pakai kasir sekarang. Itu makanya nambah modal untuk memasukkan sop boto ke dalam. Kalau nggak kan dia di luar terus. Selanjutnya ya kan Kak. Baru donat ke sebelah lagi. Berarti cara kakak pas awal-awal membuka sebuah, kakak mengadakan beli satu dapat Beli risol. satu gelas ya kita Dapat bonuskan risol risol satu. Ya. Dan itu ajaibnya ya nggak tahu lah itu ya qadarullah ya, karena Allah juga berkehendak. Habis promosi itu pasar risol yang sebelumnya itu turun naik lagi. Jadi alhamdulillah. Berarti itu cara kakak Kayaknya untuk meningkatkan memang pelanggan. untuk mengatasi penurunan daya beli itu memang harus ada sesuatu yang baru, karena rata-rata orang Pariaman ini kan sedikit. Jadi ketika ada menu baru di sini, kita pasti akan terasa misalnya ada yang buka yang baru, mereka pasti akan cicip yang baru dulu. Jadi gimana supaya mereka balik lagi ke kita pun harus apalah pokoknya gebrakan kok promosi kok. Jadi pakai bundling yang paket beli satu dari satu. Pokoknya itu kalau misalnya udah mulai terasa ekonomi mungkin agak menurun kan, daya beli agak menurun, kita pasti adakan promosi atau menu baru. Kayak donat kan juga gitu. Buka donat itu karena kok rasanya ekonomi Indonesia kayaknya memang semeluruhnya agak menurun. Jadi apa ya supaya kita mikirin anggota kan banyak. Jadi supaya mereka pun tercukupi, kita pun dapat. Jadi ya udah kakak belajar donat ke Padang dulu kemarin. Berarti kakak Jadi belajar dulu. kursus dulu di Padang. Sebenarnya udah bisa buat donat, cuman kan mempatenkan resep kan belum Menambah ilmu kan Kak. belum belajar ke chefnya langsung kan. Akhirnya belajar ke Padang. Sudah itu baru kita buka donat. Minimal kan untuk menambah income tuh, untuk menutupi yang lain. Untuk Kan karena daya beli turun kan, waktu itu Iya. snack kotak kan nggak ada, waktu ada pernah ya waktu itu. Jadi akhirnya donat pun jualan, sekarang roti yang tambahan barunya. akan banyak tuh Kak menu-menunya kakak. Kira-kira penghasilan kakak per tahun berapa? Per tahun ya? Iya. Berapa ya? Belum saya hitung juga sih kalau gimana ya jawabnya ya? Bisa nggak jawab nggak ini? Nah, jadi gini Kak, kalau nggak per tahun per hari. Per hari ya, bukan penghasilan ya. Omset per hari ya, lebih kurang aja. Per hari itu dia macam-macam. Pernah kita itu paling di titik paling rendah itu pernah 1 juta lebih sedikit, paling 1.050.000. Tapi pernah juga di titik terbesarnya itu di bulan puasa bisa sampai 3 juta. ya, cuman itu kan tidak tiap hari. Jadi apalagi sekarang kan fluktuasinya agak kadang-kadang segini, kadang-kadang segini. Naik Jadi kan, Kak? ya, apalagi pandemi ini bersekitar 1-2 lah. Di antara 1-2. Tapi kalau yang di atas 2 tuh rata-rata kayaknya di bulan puasa. Ada sekarang, cuman lebih banyak waktu di bulan puasa karena kan orang butuh minuman. Contohnya seperti sebuah Sebuah. penghasilan. Itu kan sudah penghasilan Kak. Itu tuh Itu sebenarnya bukan penghasilan sih. Itu omset masih kotor loh. kotor, Iyalah, proporsinya. itu kan omset tadi. Omset itu Iya. kan apa yang kita terima hari itu. Belum kita hitung sewa kadai, belum kita hitung gaji karyawan, belum kita hitung modal yang keluar, biaya operasional, listrik. berarti itu belum hasilnya kan Belum, Kak? belum. Itu masih kotor, masih uang yang diterima hari itu. Belum, itu kan masih banyak itu tuh modal yang dikeluarkan sewa kadai ini kan kita asingkan terus setiap bulan. Jadi nggak waktu kaget tiba-tiba mau bayar sewa kadai ini 40 gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi setiap bulan kalau 40 juta kita bagi berapa per bulan yang harus dikumpulkan. Ditabungkan Kak. Ditabungkan setiap bulan untuk jadi ketika bayar sewa kadai nggak kaget, udah ada kan, udah diasingkan per bulan. Misalnya laba per tahunnya berapa persen Kak? Biasanya kan semenjak Covid ini laba kakak berapa, atau gara-gara ada Covid? Belum mas, kalau jujur aja kalau persenan laba jarang kehitung sih. Karena kan intinya gini, ketika kita jualan sudah terkeluarkan semua modal, sudah terkeluarkan gaji anggota dan ada berlebih, berarti kan sudah memang untuk kita, dan itu pun saya jarang untuk dihitung persenan sih jarang. Berarti nggak ada Langsung aja bisa kok memang berlebih kita tabung atau gimana. Cuman di sini gaji itu lebih atau kurangnya per bulan itu mereka nggak pernah ngurangin gaji, jadi diusahakan gaji mereka akan tetap.
kakak terkena dampak COVID ini nggak? Misalnya omset kakak turun atau naik atau gimana? COVID. Iya. COVID ini waktu pertama kali mungkin karena kaget mungkin kan, Pareman kan waktu itu sempat bukan PPKM dulu ya, PSBB dulu pertama kali. PSBB kan ada peraturan bahwa rumah makan, segala toko makanan itu tidak boleh makan di tempat, harus take away. Nah waktu take away kan pasti ada penurunan, cuman lebih bersyukur aja lah, berarti kan mungkin dibuat agak santai supaya bisa istirahat waktu itu. Tapi setelah itu kan nanti naik pelan-pelan akan naik kembali, tergantung dengan ekonomi. Kan pada saat ini masih marah-marahnya COVID ya kak. Apakah ada karyawan yang dirumahkan atau gimana? Oh enggak, itu yang malah Kak bilang tuh kakak, sebenarnya waktu COVID itu kalau dipikir-pikir ini jadi kan kakak ini pakai modal, ada barang yang tertinggal kan, kayak donat ini misalnya ada glass gitu kan, yang kemarin itu kan lumayan banyak modalnya di glass itu. Jadi kakak kemarin ngakalinnya glass itu dihabisin aja modalnya, jadi nanti baru dibeli yang baru untuk waktu COVID yang pertama kali kalau nggak salah, yang Maret 2020 ya. Itu memang kami dilema sampai berunding sama mereka, kalian gimana, kita tutup aja untuk 2 bulan ke depan atau kita buka aja dengan konsekuensi ya, terimalah apa adanya ya, gimana caranya nih. Tapi kakak tetap usahakan supaya gaji mereka tidak berkurang, jadi tidak ada pengurangan gaji gimana pun caranya. Nah, jadi kalaupun kurang situ ditambahin dulu kan, yang kemarin ada gitu, ditambahin dulu, karena memang untuk merumahkan karyawan kakak nggak tegas sih kemarin tuh, karena kita aja ngerasa dampaknya, apalagi mereka gitu. Nah, mereka pun pasti butuh kerjaan, jadi tidak ada karyawan yang kakak rumahkan kemarin, tetap dimasukkan semuanya apapun kondisinya, tetap diusahakan gimana caranya mereka bisa gajian, kadang juga tetap masih bisa jalan. Berarti pas COVID saat ini sekarang ini tidak ada tutup kan kak? Nggak ada tutup. Wacana mau tutup ada kemarin, cuman setelah diskusi sama mereka, ya kami ngapain juga di rumah kak ya, kak yo ngapain di rumah ya, kalau misalnya jadi kita coba aja buka, gimana nantinya kalau memang terlalu jauh jarak turunnya ya udah kita tutup aja, tapi ternyata kalau masih bisa ditoleransi ya tetap buka aja. Pertahankan kan kak? Karena malah justru orang COVID kan kagetnya kan 2 bulan, setelah bulan ketiga kan mereka belanja aja gitu, Santai-santai aja. Maksudnya kaget 2 bulan mereka kan, habis itu mereka jualan juga kok yang lain-lainnya. Masalah teknologi informasi nih kak, kakak punya mesin kasir atau masih manual? Mesin kasir. Mesin kasir. Itu punya masih sudah lama atau gimana kak? Dari 2016 sejak buka yang ini. Berarti sejak buka yang sebelah sini memang langsung pakai mesin kasir. Langsung mesin kasir. Dan punya kasirnya juga. Kasirnya kita rangkap sama yang ngerjain sebuah, karena kan satu ininya, satu standnya. Satu tempat ya kak? Mengenai sosial media, kakak punya Instagram, WA, atau Shopee atau Facebook? Enggak, Facebooknya sih Facebook pribadi saya aja yang untuk promosi. Untuk promosi? Maksudnya rangkap sama Facebook pribadi. Akun sosial media kakak? Iya, sama WA paling kan kalau di status kan untuk menyebarkannya. Jadi kalau orang pesannya ke kakak? Dia bisa langsung ke sini sih, tapi kalau langganan-langganan yang sudah punya nomor, dia tinggal calling aja. Tinggal telepon? Iya, tinggal telepon besok siapin gitu. Masalah pengantarannya gini kak, kakak pakai ada punya orang pribadi untuk ngantar? Enggak, saya sendiri yang ngantar kak. Kakak yang ngantar sendiri? Iya, paling anggota kalau misalnya di bawah 50 bisa mereka yang ngantarkan pakai motor. Iya. Tapi kalau misalnya udah ratusan itu saya ngantar. Tapi nanti minta bantu orang di sana paling di tempat lokasi. Berarti tidak punya aplikasi nggak ada. pesan antar gitu kan? Tapi Santaya sih sering juga dipakai Santaya. kalau mereka request. Jadi maksudnya saya nggak bisa jemput dan kita pun nggak bisa ngantar. Mau nggak kakak bayar ongkos ongkirnya? Kita pakai jasa delivery order. Kalau mereka mau kita calling. Nah, mengenai delivery order nih kak, apakah ada penambahan harga dari produk ini atau gimana? Untuk siapa ini? Orang yang delivery? Kalau kita tergantung, kalau kita pakai jasa kirim barang kan, kalau Santaya kan kirim paket jatuhnya kan? Iya. Ya nggak ada. Jadi kalau kirim paket kita cuma dibayar jasa antar. Tapi kalau orang membelikan dari sini bisa jadi, kita nggak tahu kan, tergantung sistemnya. Ini maksudnya orang lain pesan ke Santaya, mau jajan nih, bukan pesan snack kan, mau jajan ke sini,
kita ada potongan sih untuk santainya. Oh, ada Heeh. potongan. Jadi maksudnya kan itu kan customer dia sebenarnya kan, Iya. tapi belinya di sini. Mau nanya lokasi nih Kak. Lokasi ini berada di tempat apa, nama tempat daerahnya ini Kak? Yang ini Ya, Jalan Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol, Simpang Gelombang. Simpang Gelombang. Atau mengenai bahan dan pembeliannya jauh atau tidak Kak? Misalnya Kakak membeli bahan Bahan ya? di Padang atau di mana gitu? Kalau bahan basah seperti kayak bahan basah tuh kayak bahan kentang, wortel ya, Iya. kan basah pasti kan, bawang, nah itu yang basah tuh. Itu kita di pasar sini, di pasar sini. Pariaman, tapi udah dari dulu waktu buka ini udah berapa tahun itu memang sama orang di pasar itu kita tinggal telepon. Jadi kirim pagi-pagi nih, kita belanjakan 3 kali seminggu, Senin, Rabu, sama Jumat. Pagi-pagi kirim sama dia WA-nya, apa aja barangnya, nanti dia kirim sendiri. Berarti Kakak tinggal nelpon? Iya, langsung WA diantar? iya. Oh, iya. Kalau belanja yang basah, Iya. tapi kalau belanja yang kering itu kadang-kadang di Kota Pariaman juga sih, di toko-toko bahan plastik kan. Iya. Kalau kekurangan, tapi banyaknya di Padang. Kalau di Padang itu dia tiap hari Jumat dia datang 2 minggu sekali. Dua kali seminggu tiap hari Jumat. Berarti kalau Kakak kekurangan bahan atau misalnya seperti alat-alat tersebut, berarti Kakak Kalau Minta kepepet, tempat lain. kalau kepepet di sini di toko Pariaman aja. Oh, iya. Tapi kalau misalnya memang kan banyak yang nggak ada barang Iya. barang di sini, makanya Kurang sering lengkap. kayak susu kan jemput langsung ke Diamond Padang. Di sini kemana sempat Pariamannya sering kosong barang masalahnya. Jadi makanya saya sering ke Padang jemput barang. jauh juga ya Kak? Tapi kan nggak jemput aja sekalian apa gitu Iya, kan. sekali di sambil-sambil. Jadi sambil-sambilin. Dalam pembuatan donat Kakak ini manual atau ada mesinnya Kak? Pakai mixer, Pakai mixer. Kalau mencetaknya Kak? mencetak manual semua. Manual. Mm-mm. Karyawannya mempunyai keterampilan atau tidak Kak? Awal masuk Iya. tidak sama sekali. Awal masuk tidak sama sekali. Mm-mm. Apakah dana yang diperolehkan guna mendukung kelancaran proses produksi Kak? Dananya tuh Kak Dananya maksudnya? diperlukan guna mendukung kelancaran proses produksi gitu Kak? Dana apa nih? Dana yang untuk membuat, misalnya membuat kue donat tersebut. Heeh. Keuntungannya? Iya, Keuntungannya untuk? proses produksi. Iya kan ya, kan sebenarnya kalau kita jualan kan apapun itu nasi apa kayak kue itu tetap nanti kan ada modal yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya kita belanja hari ini 500.000, nanti keuntungan yang balik ke kita misalnya 1 juta, 500.000 kan disimpan untuk modal lagi. Itulah yang dibelanjakan lagi. Tapi itu kan di atas kertas, maksudnya di atas kertas tuh tidak semua toko bisa seperti itu. Kalau Kade Nasi mungkin bisa, karena kan dia berapa belanja hari ini pasti ini. Terus nanti sore udah kelihatan, besok kan tinggal belanja lagi kan. Tapi kalau kita beda karena kita gimana ya, kayak misalnya telur datangnya seminggu sekali, kan beda tuh. Kayak datang barang dari Padang datangnya 2 minggu sekali. Jadi kalau saya pribadi setelah karena banyak yang berbeda-beda waktunya, kalau barang basah kan 2 hari sekali, Iya. Padang 2 minggu sekali, yang telur seminggu sekali, kan itu beda-beda tuh. Belum lagi yang gasnya, belum lagi yang ini. Jadi untuk mempermudahnya itu setiap akhir bulan di tanggal 30 atau tanggal 31 baru saya hitung semuanya. Jadi dikalkulasikan semuanya, nanti kan udah keluar tuh apa ajanya, barulah dapat. Jadi menghitung keuntungan itu di akhir bulan, di besok gajian nih, besok tanggal 1, Iya. hari ini baru dihitung. Baru dihitung. Jadi pas di cut sampai situ, dihitung semuanya barang terpakai, dihitung semuanya stok barang berapa. Pembukuannya Di kan Kak? pembukuannya di akhir bulan. Karena kalau di tiap hari bingung pembukuannya. Karena bisa jadi di hari itu lagi banyak yang datang. Tentu dia kan nanti akan tekor jadinya. Iya. Makanya jadi pembukuannya itu setelah ini saya putusin buat sebulan sekali. Dikeluarkanlah biaya modal di situ. Nah, barulah kelihatan berapa keuntungan di situ. Apabila ada yang mau dibenerin alat, boleh disediakan. Berarti tiap bulan, tiap Iya. akhir bulan baru Kakak menghitung. Menghitung apa ya, kalkulasi. Iya. Menghitung kalkulasi. Mengenai harga donat nih Kak, harga donatnya Kakak satu donat itu berapa Kak? 2.000. 2.000. Itu per kotak atau gimana Kak? Boleh beli berapa aja? Boleh beli berapa aja. Berarti sama seperti risoles. Tapi nggak boleh, satu pun boleh. Dari kotak satu pun kita ada tuh. Kalau mau beli satu ada gitu. Ada. Kemasan. Berarti nggak harus satu kotak. Nggak masalah. Nggak masalah.
Tadi kan kakak membahas sop buah nih. Sop buah kakak ready tiap hari atau gimana? Ready tiap hari. Oh, ready tiap hari. Misalnya jumlah donat, jumlah risoles atau sop buah, kakak produksinya berapa? Kalau kita sesuai permintaan, karena kan memang ekonomi kan sesuai dengan permintaan kan. Ya. Memang kalau misalnya kayak sop buah kan tinggal potong buahnya sebenarnya, nggak perlu proses yang panjang. Ya. Sop buah cuman barangnya buah kan segar, tinggal dibeli, dipotong. Susu kan memang disimpan di kulkas bisa. Terus gula paling yang kita siapin gula cair. Selebihnya tinggal spontan ketika ada yang beli baru kita buatin. Jadi kalau ada konsumen yang minta mendadak, kakak bisa Kalau sop bikin? buah bisa lah, kan dia nggak perlu proses. Maksudnya bukan nggak perlu proses, nggak perlu proses panjang. Iya. Karena 30 pun sop buah tinggal beli buahnya aja. Mendadak pun bisa. Iya ya? bisa. Kecuali kalau misalnya kayak donat nih mendadak ya agak payah. Karena kenapa? Donat kan butuh proses adon, proofing, menggoreng. Toko kakak ini bukanya jam berapa dan tutupnya jam berapa? Kalau Kak? kita sih bukanya sebenarnya kalau buka pintunya banget 7:30. Cuman kan kita siap-siap segala macam. Kalau ada snack pagi, kayaknya jam 9 baru ready dari stall di depan. Baru ada risoles. Ya kalau donat rata-rata jam 11. Mengenai donat nih kak, varian rasanya berupa apa gitu? Misalnya ada beberapa rasa. Rasa donat tergantung gelas yang dipakai. Kalau sekarang sih rata-rata berapa tuh ya? Lebih 14 atau 15 rasa ada. Rasa varian rasanya. Dan cabangnya cuma di sini aja. Ya kan, kita Kak? nggak ada cabang. Cuma Cuma dua ini. ruko ini kan. Mengenai usaha kakak ini, apakah diterima di masyarakat atau bagaimana? Wah, kalau itu kayaknya bagusnya langsung ke Masyarakat. masyarakat. Karena kan kita kan nggak tahu ininya kan, nggak tahu penilaian kan. Ya. Pasti yang pasti sesuatu itu pasti ada yang suka dan pasti ada yang enggak. Berarti kakak tidak terkena dampak kan kak? Dampak itu pasti kena, semuanya pasti Ya. kena. Cuman kita usahakan Mbak supaya mereka ini nggak libur, maksudnya nggak ada yang diberhentikan, nggak ada yang dirumahkan. Gimana caranya ya mintalah sama Allah gimana caranya, mudah-mudahan dikasih gitu. Kok kalau penurunan omset ada, pasti ada. Cuman ya memang rezekinya berarti segitu hari itu gitu. Kalau mau diperpanjang ribet. Tetap dipertahankan. Ya mau yang mau disalahin itu kan nggak ada. Mau salahin apa, mau salahin COVID-nya Iya, kan nggak mungkin. Gitu. Sarannya nih mengenai Yo panggil Ica ya. saran. Baiklah kak, itu aja Udah. observasi dari kami. Terima kasih atas waktunya kakak, semoga jualannya laris. Amin. Semoga nanti ada bertambah cabang. Ya, amin. Amin. Sebenarnya ada yang nawarin, cuman belum fix masalah ininya kan. Masalah keuangan Iya bisa, Kak? belum, Oh, iya. karena kan namanya kita join sama orang gimana ya, belum, nggak bisa sembarangan. Iya. Hitung-hitungannya harus pasti, itu yang belum ini. Sudah kak, makasih banyak ya kak ya Iya. atas wawancara dari kami dan mengetahui apa dari toko kue donat tersebut ini, Oke. Risoles misalnya kan.